bahwa ada di beberapa kabupaten itu anggota DPR-nya orang asli Papua tidak lebih dari 5 jari. Di luar itu orang lain. Nah, kalau saya sebagai orang Komnas HAM, saya pikir kalau Jubi bisa mengangkat ini, dan pada momen ini saya ingin mengatakan begini, mari kita melakukan kampanye diskriminasi positif untuk menggerakkan orang non-Papua di Papua, pilih orang Papua untuk jadi DPR. Oke. Itu baru penghormatan terhadap masyarakat pribumi. Apakah ini diskriminasi? Tidak. Diskriminasi positif. Positif. Mari karena kita jumlah orang Papua yang semakin kecil ya, semakin sedikit. Saya hanya ingin mengulangi data dari Jubi ya. Tapi saya tidak mau ingin menyebut kabupaten-kabupaten mana. Tapi kalau izin saya, jangan-jangan ini bohong. Saya ingin menyebut di Merauke. Merauke yang cuma 3 orang. 3 orang Papua. Karena itu saya pikir Jubi juga punya tanggung jawab untuk melakukan kampanye untuk orang non-Papua memilih orang Papua jadi DPR. Kenapa? Hanya dia punya kesempatan di situ. Dan dia bisa lebih paham secara kultural untuk memperjuangkan hak orang-orang Papua. Secara kultural. Nanti orang mengatakan, kan sudah ada MRP. Beda. Secara politik, kewenangan politik itu berbeda antara MRP dan DPR. Dengan DPRB. Karena itu saya sebagai orang Komnas HAM di hari HAM saya mengatakan, mari kita melakukan gerakan diskriminasi kampanye positif memilih orang Papua menjadi DPR di Papua. Tapi sekarang terlambat kan tidak? Oh, belum. Karena kita lihat caleg-caleg yang sudah ada di spanduk-spanduk. Tidak apa-apa, Julan. Tidak apa-apa. Mari kita serukan di sini supaya masih ada kesempatan 3 minggu, tanggal 14 orang bisa pilih orang Papua. Oke. Kita nanti lihat. Ya. Terus saya mungkin mau sambung sebenarnya dari yang tadi Kakak Fritz sampaikan, karena kalau misalnya kita kembali ke 2003, sebelum ke 2003 saya mau sampaikan dulu yang tadi bahwa tadi kan kita bicara soal pertanyaan kenapa sampai pasukan di drop terus. Nah, sebenarnya Kakak Fritz dari Komnas HAM sudah sampaikan, dan itu bukan rahasia umum lagi. Sebab TPNPB itu mereka sudah sampai menggunakan peralatan yang canggih. Senjata-senjata yang bahkan saya mendapat informasi dari pihak aparat sendiri yang tugas diduga bahwa mereka punya sniper, jangan main-main. Itu dari aparat ini keamanan yang sampaikan bahwa mereka punya sniper itu jangan main-main. Itu berarti ancaman yang tidak ini. Tapi lagi-lagi dalam tanda petik ini perlu kita meneliti lebih dalam karena dia sangat berkaitan dengan banyak aspek. Nah, jadi itu salah satu yang juga menyebabkan ketika kita bilang jangan kirim pasukan, tapi ini. Nah, kemudian ada hal lain juga yang dalam konteks yang terakhir di 2023 ini, itu juga pemerintah sebenarnya, negara dalam hal ini, dalam tindakan atau dalam upaya-upaya mereka yang bilang, walaupun presiden bilang secara humanis dengan cara yang lebih ramah dan lain-lain, tapi bagaimana tadi drone dipakai, itu canggih sekali, bahkan bisa tembak loh dengan drone yang sekarang ini, yang itu menurut mereka. Itu dari informasi resmi dari mereka. Kemudian tembak dengan mortir, bom digunakan. Ini kan alat-alat perang yang sebenarnya dipakai di medan perang. Tapi berarti mereka sudah, artinya para pihak ini, baik TPN, PB dengan keamanan di Republik ini sudah menganggap ini daerah-daerah perang ini. Sehingga alat-alat yang seharusnya dipakai misalnya di medan perang yang sebenarnya resmi, ini sudah dipakai di yang ini, dan itu dia menimbulkan korban yang banyak. Nah, itu salah satu, maksudnya salah satu yang juga menjadi pertimbangan keamanan memang, karena dong pegang senjata yang canggih, itu pasti mengancam sekali, sehingga tugas keamanan ya kita tahu. Sekarang saya mau masuk ke 2023. Kenapa tadi semakin meningkat dan lain-lain? Persoalan yang tadi sudah disentil oleh Kakak Fritz adalah sebenarnya orang Papua ada di persimpangan jalan.
Mengapa saya sebut di persimpangan jalan? Dari perspektif kami di Elsam adalah proses transfer dari akhirnya Otsus itu masuk kepada Otsus yang kedua dalam undang-undang yang baru ini, itu prosesnya berjalan sangat tidak adil, sangat tidak demokratis. Ini semua negara menggunakan kekuatannya untuk melakukan proses ini. Masyarakat sama sekali tidak dilibat. Saya kira Yulan di Jubi, teman-teman di Jubi korban, banyak yang korban juga akibat dari ketika dalam proses meliput dan lain-lain, di mana tidak bisa demo tentang itu, tidak ada ruang untuk evaluasi. Ini yang penting sebenarnya buat kita semua. RDP, rapat dengar pendapat untuk itu juga dibubarkan. Jadi kami Elsam berpendapat ketika Otsus 20 tahun tidak dievaluasi sebagaimana mestinya yang dimuat dalam undang-undang itu, maka semua kesalahan-kesalahan, kekeliruan yang sama ini karena tidak dievaluasi akan ditransfer ke daerah-daerah otonomi baru. Dan itu akan menjadi melanjutkan sebenarnya rantai kekerasan, konflik politik, konflik ekonomi dan lain-lain itu akan berlangsung di situ. Jadi tidak berhenti tapi malah akan terus melanjutkan. Akan lebih besar. Yang sudah ada. Nah, dan yang memang membuat pasti kita semua kecewa adalah pemerintah sama sekali tidak membuka ruang yang atau mau bilang demokratis Yunan salah-salah, supaya orang Papua duduk sendiri, mengevaluasi sendiri bahwa sudah 20 tahun berjalan begini, bagaimana kita mau melanjutkannya. Dan ini yang negara punya desain. Kamu setuju kah tidak? Pasti dong setuju. Pasti dong bilang, pasti kontra di situ. Tapi setidaknya ruang itu dibuka dulu, evaluasi jalan dulu. Dan kami punya dugaan kuat, kekerasan semua yang terjadi di provinsi yang induk yang lama ini sedang tertransfer ke provinsi-provinsi baru, kabupaten kota yang baru. Ini akan terus. Jadi eskalasinya akan semakin meningkat. Dan kalau kita kembali ke tadi, siapa yang kita mau percayakan untuk nanti mau drive ini dengan baik, mulai tingkat pusat, lokal dan seterusnya. Ini tanda tanya. Dan kembali kepada tadi, kita orang Papua bukan rahasia lagi, menjadi minoritas di tanahnya sendiri. Saya kira beberapa waktu yang lalu teman-teman mulai munculkan orang Papua di wilayah provinsi ini hanya sekian. Itu sudah dikeluarkan. Dan untuk mengisi itu kita bisa bayangkan di mana posisi kita. Sementara yang mengungsi ini belum terurus, mereka masih dalam pengungsian yang ribanya kita tidak tahu, yang mungkin masih bisa datang dan ini menjadi tanggung jawab siapa? Yang kami khawatirkan, orang Papua dalam posisi ini, dan kita masuk di 2003 pas melangkah ke tahun politik yang panas sekali dengan yang tadi isu-isu yang begitu berkembang. Nah, lalu siapa urus barang-barang ini? Nah, semua nanti orang fokus kita mau masuk ke sana karena kita waktu juga sudah mau habis. Baik. Kita akan akhiri dengan pertanyaannya tuh saya akan tanya tentang ini karena tadi bicara soal tahun politik, kita akan punya presiden baru, kita juga akan punya pemimpin-pemimpin atau wakil-wakil rakyat di kantor DPR, legislatif, yang mana mereka itu yang harusnya berjuang untuk memperhatikan nasib masyarakat gitu ya, dengan membuat aturan dan lain-lain, program dan lain-lain. Nah, saya mau tanya itu, apakah Bapak-Bapak optimis dengan siapapun nanti yang terpilih akan menjadi lebih baik atau tidak? Lalu harapan-harapannya juga buat mereka yang nanti akan menjadi wakil-wakil rakyat di DPR, tapi juga nanti yang akan jadi kepala-kepala daerah. Nah, ini kita sudah masuk kita akan punya pemimpin baru, mulai dari pusat sampai dengan ketong di sini. Bapak-bapak melihat bagaimana, apakah optimis untuk tahun ini kita Papua akan menjadi lebih baik, akan berkurang tadi kalau Bapak bilang secara kualitas dan kuantitas masalah pelanggaran HAM di Papua semakin naik tadi, bagaimana dengan tahun besok dan harapan buat mereka yang besok akan ada di pengambil kebijakan begitu, tapi juga untuk masyarakat sipil di Papua, dari Bapak dan Kakak Frits. Ya,
pertama, Yulan, kalau kita lihat debat sesi pertama, ada satu pertanyaannya